Presiden Joko Widodo telah melantik 3 wakil menteri baru sore ini di Istana Negara Jakarta. Posisi wamen apa saja yang akan diisi? Kita bahas lengkapnya dalam Jokowi melantik 3 wamen jelang akhir jabatan. Buat apa? Ya, kita ke wamen yang pertama. Presiden Jokowi melantik anggota tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran bidang ekonomi dan keuangan yakni Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan atau Wamenkyu pada Kamis 18 Juli 2024 sore ini. Kabar pelantikan Thomas dikonfirmasi oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufi Dasko Ahmad. Lalu seperti apa profil Thomas yang merupakan keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto? Ya, Thomas ini lahir di Jakarta 7 Mei 1972. Ia adalah anak pertama dari pasangan Sudrajat Djiwandono dan Bianti Ningsih Miderawati. Ayahnya adalah mantan Gubernur Bank Indonesia, sedangkan ibunya adalah kakak kandung Presiden terpilih Prabowo Subianto. Di dunia politik, Thomas saat ini mengemban posisi Bendahara Umum Partai Gerindra, partai besutan sang paman Prabowo. Dikutip dari laman gerindra.id, Thomas termasuk bersekolah di SMP Kanisius, Menteng, Jakarta. Lalu mengenyam pendidikan tinggi di luar negeri, ia kuliah di bidang studi sejarah di Haverford College, Pennsylvania, Amerika Serikat. Dan juga mengambil master di bidang International Relations and International Economics di Johns Hopkins University School of Advanced International Studies di Washington, Amerika Serikat. Karirnya dimulai sebagai wartawan magang di majalah Tempo pada tahun 1993 dan pada tahun 1994 di Indonesia Business Weekly. Selain itu, Thomas pun pernah bekerja sebagai analis keuangan di Wedlock NatWest Securities Hong Kong dan juga pada tahun 2006 karirnya terus meningkat saat pamannya Hashim memintanya untuk membantu di Arsari Group. Ia menjabat sebagai Deputi CEO Arsari Group, perusahaan agrobisnis. Kemudian di dunia politik sendiri, pria yang akrab disapa Tommy itu berstatus sebagai kader Partai Gerindra, partai yang didirikan oleh Prabowo. Tommy pernah menjadi calon anggota legislatif di Provinsi Kalimantan Barat dan kini menjabat sebagai Bendahara Umum Gerindra. Setelah Prabowo terpilih sebagai presiden, Tommy menjadi salah satu anggota tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran dan ia pun bertugas pada bidang ekonomi di tim tersebut. Tommy pun serta ini ikut tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran kemudian menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada akhir Mei 2024 lalu. Bahkan Sri Mulyani sempat memperkenalkan sosok Tommy di hadapan wartawan pada konferensi pers selesai pertemuan. Ya, kita beralih ke wamen kedua yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo yang akan mengisi posisi Wakil Menteri Investasi atau Wamenvestasi. Posisi tersebut kabarnya akan diisi atau sudah diisi begitu ya karena dilantik sore tadi oleh Yulio Tanjung. Nah, jadi kabar tersebut pun dibenarkan oleh staf khusus Kementerian Investasi atau BKPM Tina Talisa. Diketahui saat ini dirinya menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi BKPM. Yulio Tanjung akan bertugas mendampingi Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Saat diucapkan selamat terkait kabar tersebut, ia menjawab singkat terima kasih. Nah, sebagai informasi dalam situs laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik KPK, tercatat bahwa Yulio sudah bekerja lama di Kementerian Investasi atau Kepala BKPM. Dalam laporan pertamanya pada 2006 lalu, Yulio saat itu sudah menjabat sebagai Direktur Promosi Dalam Negeri pada Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal. Kemudian pada laporan yang disampaikannya pada 2014 lalu, Yulio kemudian menjabat sebagai Direktur Deregulasi Penanaman Modal, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Posisi ini ia duduki sampai laporan LHKPN-nya pada 2019 lalu. Setelahnya, Yulio ini menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada 2020. Berdasarkan laporan LHKPN-nya, posisi ini diduduki sampai tahun 2024 ini dan tadi sore dia sudah resmi naik jabatan sebagai Wakil Menteri Investasi Kepala BKPM. Nah, selain Yulio sebagai Wameninvest dan juga Thomas sebagai Wamenkyu, Presiden Jokowi juga telah melantik Wakil Menteri Pertanian. Siapakah sosok tersebut? Kita akan bahas pada slide berikutnya. Ya, sosok Wamen yang ketiga yang mengisi posisi Wakil Menteri Pertanian atau Wamentan yang dilantik Presiden pada sore hari ini adalah Sudaryono yang akan mendampingi Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Dengan demikian, Sudaryono menggantikan Harvick Hasnur Colby.
Pelantikan itu dibenarkan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Seperti apa sepak terjangnya sehingga kemudian dipercaya oleh Jokowi ini menjadi Wakil Menteri Pertanian? Nah, mengutip laman resmi di situs pribadinya sudaryono.id, pria disapa Mas Dar ini lahir di Grobogan, Jawa Tengah 23 Januari 1985. Ia menjadi Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah di usia yang sangat muda, ini 38 tahun. Ia juga menyambangi banyak organisasi seperti Ketua Umum Organisasi Perdagangan Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI, Ketua Dewan Pembina DPP Perdagangan Pejuang Indonesia Raya atau PAPERA, hingga CEO Garuda TV. Sudaryono juga mengawali karir profesionalnya dari 2014 sebagai Corporate Secretary di Nusantara Energy. Kemudian dipercaya menjadi CEO Garuda TV di 2018. Dan selanjutnya, ia juga menjadi CEO PT Nusantara Telematics System sejak 2019 dan Chairman PT Sahabat Sejati Sejahtera Pharma sejak 2020. Di bidang politik, Sudaryono menjadi asisten pribadi atau ASPRI Pak Prabowo Subianto pada 2010. Kemudian pada 2010 ia menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra sebelum juga kemudian akhirnya terpilih menjadi Ketua DPD Gerindra Jateng. Sejak menjabat Ketua DPD Partai Gerindra Jateng pada 18 Oktober 2023, Sudaryono melakukan konsolidasi dengan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC di kabupaten, kota, kecamatan, bahkan sampai level anak ranting di desa-desa. Kunjungan itu dia lakukan di 29 kabupaten dan 6 kota di seluruh provinsi Jawa Tengah. Dan itulah 3 sosok wamen baru yang telah dilantik oleh Jokowi pada akhir masa jabatannya. Bagaimana? Apakah ada sosok yang sudah familiar bagi Anda pemirsa? Kita harapkan ketiga wamen baru dapat bekerja serta berkontribusi dengan baik dan menjaga amanah masyarakat dan negara.